Kudu. Kayak mulai aja ya kayak. Oke. Ya, kami dari Universitas Teknologi Digital Bandung ingin mewawancarai tentang usaha pemasaran digital. Nah, usaha kakak ini eh, usahanya apa? Usahaku ini di bidang pertanian, khususnya itu hidroponik sama urban farming. Hmm, Jadi, ya ya, lanjut. jadi usahaku ini mulai dari tahun 2017, yang itu awalnya itu kita cuma fokus di hidroponik. Habis itu sekarang udah mulai berkembang ke tanaman obat sama ke budidaya jamur tiram. Hmm, eh, mohon maaf tadi lupa perkenalan dulu ya. Namanya siapa sih kak? Oke, salam kenal. Nama aku Puda. Jadi aku dari Bali, Hmm, dari Denpasar. Jadi usahaku itu namanya Pondok Tani. udah bertahan berapa lama kak? Dari Dari tahun 2017. Jadi sekarang tahun 2023. Berapa tahun ya? 18, 19, 20, 21, 22. Hampir 6 tahun ya. ada kendala nggak sih kak dalam pemasarannya gitu? Kalau untuk kendalanya, dari pemasaran itu ada sih. Jadi kita selama pemasaran ini baru mulai ke marketplace kan. Nah, Ya. itu kita baru coba di marketplace Facebook. Kita tuh Hmm. pengennya ke marketplace Instagram atau Facebook yang berbayar karena itu kita kurangnya informasi. Jadi kita belum bisa melangkah ke sana. Oh iya, iya. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Halo. Saya paling Kak, eh, gimana pendapatnya menurut kakaknya lebih efisien memakai pemasaran digital atau tidak? Tentunya sih pemasaran digital ya, karena kalau misalnya kita pemasaran manual dari mulut ke mulut, atau kita menggunakan flyer sebaran yang konvensional, itu kan biayanya dan energinya tuh kayak lebih banyak gitu loh dikeluarin ketimbang kita menggunakan digital marketing. Kalau digital marketing kan kita bisa kerja lewat HP, lewat laptop, mungkin ada konten yang berbayar, tapi justru itu sangat efisien ya untuk menjangkau konsumen. Tuh. Terus dengan adanya digital marketing, apakah maaf ini ya, omset yang kakak dapat itu naik atau enggak Kak? Dari segi pemasaran, iya ya. Jadi, kalau misalnya kita pakai digital marketing kan otomatis konsumen lebih dekat ya sama kita. Nah, otomatis dia permintaannya akan semakin banyak. Itulah yang membuat kami terpacu untuk meningkatkan kapasitas produksi kami. Itu. Terus berapa anggaran yang keluar saat memakai digital marketing untuk saat ini Kak? Untuk saat ini kita estimasi atau kita alokasiin dana kita tuh 200.000 per bulan. Oh, baik Kak. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan? Bayu, mau ditanyain Bayu? Ini Kak mau nanyain, kalau buat keluhan selama memakai apa digital marketing itu apa aja Kak? Keluhannya, kalau sampai saat ini sih, karena digital marketing itu kan sifatnya update terus ya. Nah, itu kita perlu sumber daya yang cekatan sih untuk ngikutin update-nya itu. Terus yang megang digital marketing itu sendiri Kakak atau ada rekan kerja? Ada sih rekan kerjaku, kebetulan aku cuma mantau
kira-kira konten apa yang harus dikeluarin. Tapi untuk digital marketing ada sih yang megang. Kalau Pondok Tani ini itu cuman baru ada di Denpasar. Atau ada niatan itu buka cabang. Untuk office-nya itu ada di Denpasar, tapi kebun kita itu ada tersebar di berbagai kabupaten di Bali. Ada di Badung, ada di Gianyar, ada di Singaraja. Untuk office-nya sih kami masih di Denpasar. Jadi cuma ada di daerah di situ doang ya Kak. Iya, baru di Bali aja. Lanjut, ada yang ditanyain lagi? Nabila. Halo, Nabila. Ya udah, saya aja yang tanya ya. Boleh. Digital marketing ini dari kapan sih pemasaran digital marketingnya? Kita sebenarnya baru mulai itu tahun 2018. Itu karena apa namanya, produksi kami itu sudah siap untuk menerima permintaan dari pelanggan. 2018 kita mulai dari Instagram. Jadi itu kayak digital marketing yang sangat standar ya tak bilang. Iya. Jadi itu lewat story, lewat post. Terus sekarang udah mulai kita masuk ke berbagai media sosial ya kayak Facebook, Twitter, terus sekarang Instagram udah mulai mau belajar pakai konten berbayar. Jadi awalnya kan kita kontennya nggak berbayar, jadi kayak emang Iya. pribadi dari teman ke teman. Sekarang kita udah mulai belajar kayak konten berbayar. Terus sebenarnya kita juga pingin sih apa namanya, dengan konten berbayar di berbagai media sosial, tapi tentunya kita juga perlu persiapan ya. Kalau misalnya kita memperluas pasar melalui digital marketing ini kan, tentunya pasti permintaan akan tinggi kan, kalau Iya. kita berhasil menjangkau banyak pelanggan. Nah, itu juga sebenarnya mungkin akan menjadi kesulitan kita untuk menyiapkan produk kita gitu kan ya. Kalau kita udah siap promosi kan kita harus punya barang ya untuk dijual kayak gitu. Jadi Hmm. kita juga sesuaikan sama kapasitas produksi kita di kebun kita kayak gitu. Terus produk yang dijual udah sampai kemana sih Kak? Untuk Jauh gitu. jangkauannya sih masih di daerah Bali ya. Itu Oh, kita masih internal masukin ya? masih internal, tapi sudah mulai ke beberapa kabupaten kan. Itu kita masukin ke restoran, ke hotel, ke konsumen rumahan juga. Cuma untuk kuantitasnya pastinya belum sebesar apa ya bilang, belum bisa lah memenuhi pasar yang lebih besar lagi. Ada ini nggak, kedepannya bakal gimana sih ini? Mau dikembangin lagi atau gimana? Ya namanya punya usaha pasti kan pingin banget ya usahanya berkembang. Ya harapan kedepannya sih pingin lebih besar lagi ya. Just info aja kita juga udah mau pengembangan di daerah Gianyar. Jadi biar ada 2 point office terdekat. Jadi kan baru 1 ya di Denpasar. Iya. Kalau misalnya kita panen dari Gianyar, Badung itu pasti masuknya ke Denpasar. Kita juga udah mau buka office baru di Gianyar. Jadi kemungkinan pasti akan perlu promosi ya, karena kita akan ada peningkatan kapasitas produksi. Oke. Segitu aja sih pertanyaan dari kita. Kasih banyak buat berbagi waktunya sama pengalamannya Kak. Iya, sama-sama. Semangat buat udahnya. Ya, makasih banyak. Yang lain ada yang ditanyakan lagi nggak?
Mungkin cukup. Dicukupkan saja ya. Ya sudah tuh, kita tutup. Ya, makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Jika Sama-sama. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.